Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Raim Nafi, NPM 210 810 10 119 dari kelas Statistika Komputasi C081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat untuk implementasi algoritma naive Bayes. Untuk yang pertama, di sini saya akan menampilkan datasetnya dulu. Di sini saya memiliki total 40 data, di mana 32 data saya jadikan data training, dan 8 data saya jadikan data uji. Sini 40 data untuk training dan sisanya 8 data untuk data uji. Lalu untuk kategori-kategori yang ada di jurnal yang saya gunakan ada kurang lebih 6 kategori. Yang pertama ada jenis kelamin, umur, pekerjaan, gaji, jumlah pinjaman, dan jangka waktu. Lalu tiap kategori masih punya range lagi, yaitu yang pertama jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu untuk umur 20 sampai 29 tahun, 30 sampai 39 tahun, 40 sampai 49 tahun, 50 sampai 59 tahun, dan lebih dari 60 tahun. Lalu untuk pekerjaan ada karyawan, wira swasta, dan pensiun. Untuk gaji mulai dari 0 sampai 1 juta, 2 sampai 3 juta, 4 sampai 5 juta, 6 sampai 7 juta, dan lebih dari 7 juta. Lalu untuk jumlah pinjaman 0 sampai 5 juta, 6 sampai 10 juta, 11 sampai 15 juta, 16 sampai 20 juta, dan lebih dari 20 juta. Untuk jangka waktu ada 1 sampai 10 bulan, 11 sampai 20 bulan, 21 sampai 30 bulan, 31 sampai 40 bulan, dan lebih dari 40 bulan. Lalu untuk yang pertama kita menghitung dulu variabel total lancarnya ada 20, lalu untuk yang tidak lancar ada 12. Sekalian kita inisialisasi dalam variabel lancar, total lancarnya ada 20 dan tidak ada 12. Lalu total datanya di sini ada 32, kita hitung float total per L dan total per TL. Lalu kita masuk ke variabel yang pertama. Untuk kategori pertama jenis kelamin laki-laki yang lancar. Sini ada 15 orang dan perempuannya yang lancar ada 5 orang. Lalu yang kedua jenis kelamin yang tidak lancar laki-laki 3 dan perempuannya 9. Jika di total ini 20, totalnya di 12 berarti cocok. Oke. Lanjut ke yang kedua, data usia. Usia untuk kategori pertama yang lancar 20-29 tahun 0 dan 1. 0 dan 1. Oke. Lalu untuk yang kategori kedua 5 dan 1, 5 dan 1. Kategori ketiganya 4 dan 3, 4 dan 3. Kategori keempatnya 9 dan 5, 9 dan 5. Kategori kelimanya 2 dan 2. Oke, sip. Lalu untuk karyawan, kategori pertama 11 dan 6, 11 dan 6. Kategori kedua 2 dan 1, kategori ketiga 7 dan 5, 2 dan 1, 7 dan 5. Oke, masuk ke data gaji. Gaji untuk kategori pertama yang lancar ada 12 orang dan yang tidak lancar 9 orang. Kategori kedua 6 dan 3, 6 dan 3. Kategori ketiga 101000 sampai 5. 101000. Oke, sudah benar. Lalu jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman. Kita inisialisasi dengan nama JP. JP1. Jumlah pinjaman yang 1 53. 53. Jumlah pinjaman kedua 84. 84. Jumlah pinjaman ketiga 11. 11. Jumlah pinjaman keempat 53. 53. Jumlah pinjaman kelimanya 11. Ya, ini untuk yang L ini untuk yang lancar ya, dan yang TL untuk yang tidak lancar ya. Lalu yang selanjutnya ada jangka waktu. Jangka waktu yang pertama 2 sampai 1. Jangka waktu yang kedua 41. Jangka waktu ketiga 45. 45. Jangka waktu keempatnya 81. 81. Jangka waktu kelimanya 24. Oke, 24 sudah sesuai semua. Lalu kita sudah inputkan dalam programnya ini tadi. Lalu kita inisialisasi variabel iya dan variabel tidaknya.
Untuk yang pertama jenis kelamin L dan jenis kelamin TL. Yang kedua umur L dan umur TL. Yang ketiga kerja L dan kerja TL. Yang keempat gaji L dan gaji TL. Yang kelima pinjaman L dan pinjaman TL. Keenam jangka L dan jangka TL. Lalu yang terakhir variabel lancar dan variabel tidak. Lalu kita inisialisasi integer kelamin, usia, kerja, gaji, pinjaman. Waktu ini untuk menyimpan data yang kita inputkan selanjutnya. Oke, program penentuan kelancaran pinjaman Kopdit. Untuk yang pertama, jenis kelaminnya kita masukkan pilihan kita scan, lalu kita simpan dalam variabel kelamin. Lalu yang kedua kita masukkan usianya, kita masukkan usianya, kita scan, lalu kita simpan dalam variabel usia. Lalu yang ketiga kita masukkan jenis pekerjaannya, kita pilih, kita masukkan, kita masukkan, kita simpan dalam variabel kerja. Lalu yang keempat variabel gaji, kita pilih, kita masukkan pilihan lalu kita simpan dalam variabel gaji. Yang kelima jumlah pinjaman, jumlah pinjamannya kita pilih taruh 1 sampai 5 sesuai dengan data, kita masukkan pilihan, kita scan lalu kita simpan dalam variabel pinjam. Lalu yang terakhir kita pilih, kita scan lalu kita masukkan dalam variabel waktu. Di sini untuk perhitungan programnya. Untuk yang kategori pertama tadi jenis kelamin. Nah, jika jenis kelaminnya 1 atau laki-laki, maka jenis L sama dengan JK1, jenis kelamin kategori 1 yang laki-laki, yang lancar per total lancar. Jadi kalau misalnya jenis kelamin yang ini tadi berapa? Yang jenis kelamin 15. Oke. Tadi berarti 15 per total lancarnya 20, berarti 0,75. Lalu yang ini tadi sisanya jenis kelamin TL, jenis kelamin 1 yang tidak lancar ada 3. Jenis kelamin satunya tadi 3/9 0,25. Oke, itu nanti kalau misalnya jenis kelaminnya sama dengan 1. Kalau jenis kelaminnya 2, konsepnya sama seperti tadi. Lalu untuk usianya juga kurang lebih sama seperti itu. Kita masukkan pakai if else untuk usia 1, 2, 3, 4 sampai 5. Lalu kita hitung per kategori masing-masing tadi. Oke, untuk selanjutnya untuk kategori kerja juga sama. Untuk pekerjaan sampai 1, 2, dan 3 saja. Kita masukkan pilihannya tadi. Kalau misalnya kerjanya 1, masuknya ke sini. Kalau pilihannya yang kedua, masuknya ke sini. Dan yang ketiga, masuknya ke sini. Lalu yang keempat ada gaji, kurang lebih sama. Nah, yang kelima pinjaman, ini untuk jumlah pinjamannya kurang lebih sama. Untuk yang keenam, waktu pinjamannya juga seperti itu, kurang lebih sama. Oke, ini kita tidak perlu. Oke, next. Nah, lalu kita hitung total L adalah variabel total L itu tadi yang di atas adalah jumlah yang lancar per total. Berarti lancarnya 20 per total 32. Total TL sama dengan tidak per total. Atau tidaknya dari 12 per total 32. Oke, next kita hitung semua tadi yang sudah kita hitung, lalu kita inisialisasikan. Di mana variabel yang lancar adalah semua variabel mulai dari total, jangka, pinjaman, gaji, kerja, umur, dan jenis yang lancar. Kita kali semua. Lalu untuk variabel yang tidak adalah total, jangka, pinjaman, gaji, kerja, umur, dan jenis kelamin yang tidak lancar. Kita simpan dalam variabel itu, lalu kita print hasil variabel lancar adalah sekian dan variabel lancar tidak adalah sekian. Lalu kita cek apakah data yang kita masukkan tadi kira-kira prediksinya sesuai mendapatkan pinjaman atau enggak dengan ini. Jika variabel lancar lebih dari yang tidak, maka pinjaman customer lancar. Tapi jika variabel lancar kurang dari variabel tidak, maka pinjaman customer tidak lancar. Oke. Langsung kita demokan saja. Seperti ini tampilan pertamanya. Langsung masukkan jenis kelamin. Untuk datanya kita coba ambil yang pertama. Atas nama Sumardi. Laki-laki lebih dari 60 tahun dan pekerjaan wira swasta. Laki-laki lebih dari 60 tahun dan pekerjaannya wira swasta. Lalu untuk gaji mulai dari 0 sampai 1 juta. Gaji 0 sampai mulai tadi gaji. Oke. Gaji kategori 1 6 sampai 10 juta kategori kedua, dan pinjamannya
21 sampai 30 bulan. Oke. Di sini perhitungannya tadi kita bisa cocokkan dengan yang sudah saya buat di Excel. Laki-laki lancar dan laki-laki tidak lancar 0,75, 0,25. Lebih dari 60 lancar 0,1, 0,167. Oke, benar. Gaji 0,1 sampai juta, 0 sampai 1. Mana 0 sampai 1? Oke, 0,6 dan 0,75. Oke. Pinjaman 6 sampai 10, 0,4. 0 sampai 10, 0,4 dan 0,33. Oke, jangka waktu 21 sampai 30-nya, jangka 1 21 sampai 30-nya 0,2 dan 0,4167. Oke, ini di sini untuk yang variabel lancar dan tidak lancarnya. Kita bandingkan variabel lancarnya di sini 0,0225 dan tidak lancarnya 0,136 dibulatkan. Karena variabel lancarnya lebih dari tidak lancar, maka bisa disimpulkan prediksi dari program kita buat adalah pinjaman customer itu lancar. Oke, kita coba untuk data yang selanjutnya, data yang kedua. Oke, sekarang oke, kita ambil data yang kedua coba. Paino, laki-laki dengan usianya kategori 4, pekerjaan wira swasta, gaji 0,1 dan lebih dari 40 bulan. Bisa dilihat prediksi kita lancar. Lalu prediksi berdasarkan Excel juga lancar 3106. 316 dan 0,203. 203. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.